Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning, yang mana pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kitabnya Ta'limul Muta'alim, yang mana kitab ini sangat cocok apabila kita yang sedang belajar mencari ilmu ataupun yang baik di pesantren ataupun di sekolah yang sedang mencari ilmu, ya, sangat cocok apabila kita belajar tentang kitabnya Ta'limul Muta'alim, ya. Langsung saja kita ke bab pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca sebuah kitab, cara menerjemahkan sebuah kitab, ya. Ini merupakan kitabnya Ta'limul Muta'alim yang saya pindahkan ke laptop, ya. Mohon maaf apabila misalkan ini tulisannya kurang begitu jelas karena ini hasil pemotretan dari HP, ya, yang saya pindahkan ke komputer supaya bisa dibaca bersama-sama, ya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, bahwa di pasal pertama ini menerangkan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya, ya. Cara bacanya seperti apa? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, ya. Pasal pertama ini menerangkan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tentunya kita sebagai umat Islam yang sejak lahir ke alam dunia dibesarkan oleh kedua orang tua kita sudah menganut ajaran agama Islam, makanya kita diwajibkan mencari ilmu, ya, baik itu ilmu di pesantren ataupun di sekolah. Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat diwajibkan ataupun sangat dianjurkan. Karena kenapa? Apabila misalkan kita ingin melakukan suatu perbuatan tidak dengan ilmunya, makanya perbuatan ataupun amal yang kita lakukan itu tidak akan diterima. Bahwasanya ada keterangan yang mengatakan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, ya, bahwa ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal itu harus nurut ataupun menuruti, ya, kepada ilmu itu sendiri, ya. Jadi apabila misalkan kita ingin melakukan suatu amal perbuatan, ya, kalau belum tahu ilmunya jangan dulu melakukan suatu amal perbuatan karena itu akan sia-sia, tidak akan diterima, ya. Karena sesuatu amal apabila ingin diterima harus dengan ilmunya ataupun kita harus terlebih dahulu mengetahui ilmunya. Kita lanjutkan pembahasannya. Cara membacanya, i'lam perlu diketahui, ya. I'lam perlu diketahui bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. I'lam bi annahu la yuftaradu, ya, ala kulli muslimin wa muslimatin. Perlu diketahui bahwa kewajiban mencari ilmu itu bagi muslim laki-laki, ya, wa muslimatin dan muslim perempuan, ya. Talabu kulli ilmin, ya, tidak untuk sembarang ilmu, ya, tetapi bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, tetapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan tentang cara bertingkah laku dan ilmu yang menerangkan tentang cara bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi diwajibkan mencari ilmu itu menurut kitab Ta'limul Muta'alim di sini tidak untuk sembarang ilmu, maksudnya jangan semua ilmu misalkan kita pelajari. Tentunya kayak misalkan kita belajar ilmu santet itu tidak diperkenankan menurut ajaran agama Islam. Makanya maksud kewajiban mencari ilmu itu di sini yaitu kita sebagai umat Islam diwajibkan, ya,
diwajibkan seperti apa? Mencari ilmu yang berguna, yang ada kaitannya dengan ilmu agama Islam, kemudian dengan ilmu cara bertingkah laku dengan sesama manusia, dan ilmu cara bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, kama yuqalu, ya, kama yuqalu, sehingga ada yang berkata, ya, kama yuqalu, sehingga ada yang berkata, afdalul ilmi ilmu hal, ya, bahwasanya ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal, wa afdalul amali hibdul hal, ya, dan amal yang paling utama itu adalah, ataupun amal yang paling mulia itu adalah menjaga perilaku, ya. Afdalul amali hibdul hal, jadi amal yang paling utama itu ataupun amal yang paling mulia itu adalah menjaga perilaku, ya. Jadi maksud ilmu hal di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Contohnya misalkan ilmu sholat, ya. Jadi kita diwajibkan mencari ilmu sebagai muslim laki-laki dan muslim perempuan, diwajibkan mencari ilmu hal, maksudnya ilmu agama Islam. Misalkan contohnya ilmu sholat, kita belajar tentang bacaan-bacaan sholat, kemudian cara niat sholat, kemudian misalkan kita belajar cara berwudu, ya, ataupun cara bertayamum yang ada kaitannya dengan sholat, ya. Nah, itu sangat diwajibkan, sangat dianjurkan apabila misalkan kita berposisi berkedudukan sebagai orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi dari keterangan ini sudah dapat kita ketahui maksud dan kesimpulannya, menerangkan tentang hakikat ilmu, apa itu ilmu, kemudian ilmu fikih dan keutamaannya, bahwasanya kita sebagai umat Islam diwajibkan mencari ilmu, ya, tapi hanya terbatas pada ilmu agama, ya. Ilmu agama maksudnya misalkan ilmu cara bertingkah laku, kemudian ilmu tentang sholat, kemudian ilmu cara bermuamalah dengan sesama manusia, itu sangat diwajibkan apabila kita berposisi berkedudukan sebagai muslim, ya. Nah, mudah-mudahan dari video pembelajaran kali ini dari kitab Ta'limul Muta'alim ini kita dapat menarik kesimpulan, ya, bahwasanya mencari ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan setelah menonton video pembelajaran ini kita semakin semangat lagi belajar mencari ilmu, supaya kita dalam melakukan suatu amal dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, nusa, dan lebih baik lagi kita berguna bagi agama kita, yaitu agama Islam, ya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran kajian kitab kuning selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.